ternyata jika seorang bapak atau ibu, bahkan andai pun seorang nenek atau kakek memberi terhadap anaknya, kalau seorang ibu atau bapak atau kakek atau nenek memberi kepada seorang cucunya, itu ternyata bisa diambil lagi. Kalau bahasa pikirnya asal, jadi asal kalau memberi kepada parun, ini bukan dalam konteks memberi wajib ya. Seperti seorang bapak memberi motor nih, menghibahkan motor kepada seorang anaknya, maka itu boleh diambil lagi. Walaupun sudah diterima oleh seorang anak, walaupun sudah dipakai seorang anak, maka boleh diambil lagi dengan catatan kalau seperti contoh yang tadi, motor itu masih ada. Nah, mafhumnya, kalau motor itu sudah tidak ada atau sudah ada tapi sudah ada hak orang lain yang berketetapan secara hukum fikih, seperti sudah dijual atau sudah diwakafkan atau sudah dihibatkan kepada orang lain dan oleh orang lain tersebut sudah dikobat, maka itu tidak boleh diambil. Tapi selagi motor tersebut, selagi barang tersebut masih ada dan belum terkait hak yang tetap dengan orang lain, maka pemberian seorang ayah terhadap anak bisa diambil lagi. Bahkan pemberian seorang nenek kepada cucunya, seorang kakek terhadap cucunya, bahkan seorang uyut terhadap buyutnya, itu bisa diambil lagi. Nah, tapi jangan salah paham, ini sekedar boleh. Kenapa sekedar boleh? Karena dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan kelanjutan daripada keterangan ini, sebetulnya ini kejadian andai terjadi hukumnya makruh. Seorang ayah, seorang ibu, nenek atau kakek mengambil lagi pemberiannya, kecuali tidak makruh jika ternyata pemberiannya tersebut itu dijadikan hal-hal kemaksiatan, maka kemakruhannya jadi hilang. Contoh, seorang ayah, seorang ibu memberi motor terhadap anaknya atau seorang kakek terhadap cucunya, ternyata motor tersebut dipakai ugal-ugalan untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini sering terjadi umpama. Maka tidak makruh, ambil saja. Ketika diambil lagi tidak makruh, hukumnya boleh itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau memberi terhadap seseorang selain anak, selain daripada cucu atau buyut, ini tidak boleh diambil lagi. Tapi ada beberapa kasus sebetulnya boleh itu diambil lagi kalau bukan sesuatu yang sudah berketetapan, artinya secara hukumnya belum istilzam secara fikihnya, seperti memberi tetapi pemberian tersebut belum dikobat, belum diterima, itu boleh diambil lagi. Saya ini boleh ya, bukan harus. Secara etika tentunya ini jelek. Contoh, kita berjanji terhadap seseorang dengan bilang begini, kamu kapan ke rumah? Besok katakanlah. Nah, kita berjanji, oh ya besok ke rumah ya, nanti saya beliin motor sama kamu, nanti saya kasih motor sama kamu. Nah, selagi belum terjadi ada pertemuan, selagi belum terjadi kita memberikan motor terhadap orang tersebut, maka kita bisa merujuk lagi, artinya mengambil lagi. Seperti ternyata besoknya kita ketemu, kita bisa bilang gini, maaf ya, setelah saya pikir-pikir ternyata motor ini diperlukan, jadi saya nggak bisa jadi memberi hibah motor terhadap kamu. Itu boleh secara hukum, artinya tidak dosa dan tidak ada berkewajiban untuk menyerahkan itu motor. Kenapa? Karena motornya belum dikobat. Nah, mafhumnya memberi terhadap siapapun jika sudah dikobat, sudah diterima, maka tidak boleh diambil. Cuma diambil secara haknya, secara barangnya langsung, atau diambil secara dengan mengadakan akad dengan yang lain. Tidak boleh. Contoh gini, seseorang tidak berkaitan dengan anak atau bapak atau cucu dan nenek, tidak, siapapun memberi motor terhadap seseorang, sudah diterima, maka sudah dipakai katakanlah, lalu kita ambil lagi, seseorang itu diambil lagi, tidak boleh. Atau dijual lagi sama orang lain, atau dikasih lagi sama orang lain, enggak boleh, itu haram hukumnya. Karena sudah berketetapan, yang namanya memberi sesuatu sudah diterima, itu sudah berketetapan, sudah istilzam kalau bahasa begini, tidak boleh diambil lagi. Nah, ini mungkin juga banyak kejadian
seorang anak memprotes terhadap ibu, memprotes terhadap bapak dengan adanya pengambilan barang atau uang yang sudah diberikan oleh bapak atau ibu, ternyata diambil lagi. Oh, ternyata sekarang ketemu hukumnya, itu ternyata boleh. Kalau yang memberinya bapak atau ibu atau kakek atau nenek, dan barangnya masih ada. Barangnya masih ada. Walaupun barang itu sudah dipakai, sudah dipegang, sudah diterima, itu boleh. Itu boleh. Kecuali kalau orang lain, bukan anak, bukan cucu, bukan buyut. Nah, kalau sudah diterima, apalagi bisa dipakai, itu pemberian apapun, apa barang seperti mobil, motor, atau uang, itu tidak bisa diambil lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jika seorang bapak atau ibu, bahkan andai pun seorang nenek atau kakek memberi terhadap anaknya, kalau seorang ibu atau bapak atau kakek atau nenek memberi kepada seorang cucunya, itu ternyata bisa diambil lagi. Kalau bahasa pikirnya asal, jadi asal kalau memberi kepada parun, ini bukan dalam konteks memberi wajib ya. Seperti seorang bapak memberi motor nih, menghibahkan motor kepada seorang anaknya, maka itu boleh diambil lagi. Walaupun sudah diterima oleh seorang anak, walaupun sudah dipakai seorang anak, maka boleh diambil lagi dengan catatan, kalau seperti contoh yang tadi, motor itu masih ada. Nah, mafhumnya, kalau motor itu sudah tidak ada, atau sudah ada tapi sudah ada hak orang lain yang berketetapan secara hukum fikih, seperti sudah dijual, atau sudah diwakafkan, atau sudah dihibatkan kepada orang lain, dan oleh orang lain tersebut sudah dikobat, maka itu tidak boleh diambil. Tapi selagi motor tersebut, selagi barang tersebut masih ada dan belum terkait hak yang tetap dengan orang lain, maka pemberian seorang ayah terhadap anak bisa diambil lagi. Bahkan pemberian seorang nenek kepada cucunya, seorang kakek terhadap cucunya, bahkan seorang uyut terhadap buyutnya, itu bisa diambil lagi. Nah, tapi jangan salah paham, ini sekedar boleh. Kenapa sekedar boleh? Karena dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan kelanjutan daripada keterangan ini, sebetulnya ini kejadian andai terjadi hukumnya makruh. Seorang ayah, seorang ibu, nenek atau kakek mengambil lagi pemberiannya, kecuali tidak makruh jika ternyata pemberiannya tersebut itu dijadikan hal-hal kemaksiatan, maka kemakruhannya jadi hilang. Contoh, seorang ayah, seorang ibu memberi motor terhadap anaknya atau seorang kakek terhadap cucunya, ternyata motor tersebut dipakai ugal-ugalan untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini sering terjadi umpama. Maka tidak makruh, ambil saja. Ketika diambil lagi tidak makruh, hukumnya boleh itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau memberi terhadap seseorang selain anak, selain daripada cucu atau buyut, ini tidak boleh diambil lagi. Tapi ada beberapa kasus sebenarnya boleh itu diambil lagi kalau bukan sesuatu yang sudah berketetapan, artinya secara hukumnya belum istilzam secara fikihnya, seperti memberi tetapi pemberian tersebut belum dikobat, belum diterima, itu boleh diambil lagi. Saya ini boleh ya, bukan harus. Secara etika tentunya ini jelek. Contoh, kita berjanji terhadap seseorang dengan bilang begini, kamu kapan ke rumah? Besok katakanlah. Nah, kita berjanji, oh ya besok ke rumah ya, nanti saya beliin motor sama kamu, nanti saya kasih motor sama kamu. Nah, selagi belum terjadi ada pertemuan, selagi belum terjadi kita memberikan motor terhadap orang tersebut, maka kita bisa merujuk lagi, artinya mengambil lagi. Seperti ternyata besoknya kita ketemu, kita bisa bilang gini, maaf ya, setelah saya pikir-pikir ternyata motor ini diperlukan, jadi saya nggak bisa jadi memberi hibah motor terhadap kamu. Itu boleh secara hukum, artinya tidak dosa.
dan tidak diberi kewajiban untuk menyerahkan itu motor. Karena kenapa? Karena motornya belum dikobat. Nah, mafhumnya memberi terhadap siapapun jika sudah dikobat, sudah diterima, maka tidak boleh diambil. Cuma diambil secara haknya, secara barangnya langsung, atau diambil secara dengan mengadakan akad dengan yang lain. Tidak boleh. Contoh gini, seseorang tidak berkaitan dengan anak atau bapak atau cucu dan nenek, tidak, siapapun memberi motor terhadap seseorang sudah diterima, bahkan sudah dipakai katakanlah, lalu kita ambil lagi, seseorang itu diambil lagi, tidak boleh. Atau dijual lagi sama orang lain, atau dikasih lagi sama orang lain, enggak boleh, itu haram hukumnya. Karena sudah berketetapan, yang namanya memberi sesuatu sudah diterima, itu sudah berketetapan, sudah istrizam kalau bahasa begini, tidak boleh diambil lagi. Nah, ini mungkin juga banyak kejadian seorang anak memprotes terhadap ibu, memprotes terhadap bapak dengan adanya pengambilan barang atau uang yang sudah diberikan oleh bapak atau ibu, ternyata diambil lagi. Oh, ternyata sekarang ketemu hukumnya, itu ternyata boleh kalau yang memberinya bapak atau ibu atau kakek atau nenek, dan barangnya masih ada. Barangnya masih ada, walaupun barang itu sudah dipakai, sudah dipegang, sudah diterima, itu boleh. Kecuali kalau orang lain, bukan anak, bukan cucu, bukan buyut. Nah, kalau sudah diterima, apalagi bisa dipakai, itu pemberian apapun, apa barang seperti mobil, motor, atau uang, itu tidak bisa diambil lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.